Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih dipertemukan dalam PA Mingguan GKI Salatiga hari ini Selasa 24 Agustus 2021. Mari kita awali PA hari ini dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dipertemukan dalam PA hari ini. Mari Engkau memberkati PA hari ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, karena kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19, untuk itu tema PA hari ini ialah kasih dan keadilan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 yang dipandu oleh Ibu Pendeta Cindy Kuart Yaminakoan dengan ayat bacaan dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-23. Untuk mengawali PA pada sore hari ini, kita angkat pujian dari PKJ 216 Berlimpah Sukacita di Hatiku. Salam Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kita ada di dalam pemahaman Alkitab online GKI Jemaat Salatiga bersama dengan saya Pendeta Cindy Koan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendiskusikan dan sekaligus melihat, menilik bagaimana bagian bacaan kita dalam kerangka tema yang berbicara mengenai kasih dan keadilan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, bagian bacaan sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dari Kitab Mazmur
Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-16 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk semua kita. Tetapi selain Mazmur 34, saya memohon Ibu Bapak Saudara sekalian juga berkenan membuka 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Ini tidak akan kita baca, tetapi nanti ketika dalam uraian tentang apa dan bagaimana Mazmur 34, maka kita akan sesekali melihat 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 ini, karena ini masih satu kesatuan sebenarnya dengan latar belakang dituliskannya Mazmur 34 ini. Baik, saya akan membacakan untuk kita ya, Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, perikop PA kita pada saat ini adalah Mazmur Daud. Mazmur yang ditulis karena ada situasi krisis yang sedang dialami oleh Daud. Situasi krisis di mana Daud merasakan ngeri, merasakan terancam oleh karena pengejaran yang dilakukan oleh mertuanya, yaitu Raja Saul. Nah, bagaimana sampai Daud bisa merasakan kengerian atau merasa seperti terancam? Dan kenapa Saul yang adalah mertuanya sendiri mengejar Daud? Kita perlu mundur dulu ke belakang. Kita tahu bahwa di awal antara Raja Saul dan Daud hubungannya baik-baik saja, karena Daud kemudian diangkat menjadi panglima, katakanlah begitu, dari kerajaan Saul. Lalu ketika berperang menghadapi musuh-musuh, di antaranya orang-orang Filistin yang terkenal dengan perawakannya yang tinggi besar dan seterusnya, sampailah pada kisah Daud berhasil mengalahkan, memukul mundur barisan musuh-musuh. Yang terkenal kita tahu yaitu Daud mengalahkan Goliat. Nah, dari kemenangan demi kemenangan yang di dalamnya Daud ambil bagian, maka ini sebenarnya menyukacitakan hati dari Raja Saul. Sehingga kita tahu Saul kemudian mengizinkan Daud mengawini salah satu anak perempuannya. Nah, akan tetapi tidak berselang lama dari
kemahiran Daud dalam mengatur strategi perang, rupanya rakyat Israel begitu memuji-muji Daud. Rakyat Israel betul-betul meninggikan Daud. Mereka mengatakan Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Artinya itu Daud lebih hebat, lebih banyak musuh yang berhasil dikalahkan Daud dibandingkan Raja Saul. Nah, kita bisa bayangkan perasaan raja yang oleh seluruh warganya dibandingkan sebagai yang tidak lebih hebat dari prajuritnya sendiri. Disinilah muncul masalah. Saul merasa iri karena masyarakat tampak jelas lebih mencintai, lebih mengagumi, lebih memasyurkan Daud dibanding dirinya. Lebih dari itu, Saul merasa terancam, karena bagi Saul gawat nih. Kalau rakyat lebih mencintai Daud, bisa-bisa Daud akan menggeser posisinya sebagai raja. Nah, karena rasa iri, karena rasa terancam yang dialami oleh Saul, ini yang menyebabkan Saul kemudian melakukan pengejaran terhadap Daud. Mengejar untuk apa? Untuk membunuh Daud, supaya tidak ada lagi yang mengganggu perhatian dari warga bagi Saul, dan supaya tidak ada lagi ancaman-ancaman kekuasaan, bayang-bayang kekuasaan selain Saul. Nah, dari pengejaran inilah Daud betul-betul kalang kabut, karena yang mengejar dia bukan orang biasa, tetapi seorang raja yang punya kuasa dan banyak pasukan. Sehingga Daud betul-betul ada di dalam situasi krisis yang tadi saya katakan, lari ke banyak daerah. Singkat cerita, Daud lari sampai keluar dari tanah Israel. Daud berpikir di negeri sendiri sudah gak aman, kita bisa ikut merasakan seperti yang kita lihat di berita ya, bagaimana rakyat Afghanistan banyak yang mau keluar dari negaranya sendiri karena merasa nggak aman ketika Taliban sudah mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Nah, Daud juga merasakan yang demikian. Bagi Daud nggak ada rasa aman kalau sang raja pucuk pimpinan itu sudah mengikhtiarkan akan membunuh dirinya. Sehingga Daud berpikir dia harus lari keluar dari Israel. Sampailah dia di Gad, di kota salah satu daerah dari bangsa Filistin. Daud sejenak berpikir dia aman, tetapi tidak berselang lama Daud kemudian sadar, loh, daerah ini daerah asal kelahiran Goliat yang mati di tangannya itu. Sehingga Daud mulai merasakan kengerian lagi. Bagi Daud celaka kalau sampai orang-orang di Gad itu mengenali dia sebagai yang menewaskan Goliat, bagian dari mereka, bangsa Filistin. Dan betul saja, ternyata kengerian atau kekhawatiran Daud ini justru menjadi kenyataan. Prajurit-prajurit dari kerajaan Gad itu menangkap Daud. Mereka mengenali Daud sebagai yang telah menewaskan sesama mereka, yaitu Goliat. Mereka mengenali Daud juga dari pedang yang dibawa Daud dalam pertempuran menghadapi Goliat. Ini bisa kita dapati dari 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Nah, ketika sudah ditangkap, Daud akhirnya diperhadapkan dengan raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, raja di dalam kehidupan bangsa Filistin itu punya gelar. Gelarnya adalah Abimelek. Jadi Abimelek ini itu pengganti sebutan raja dalam kehidupan suku atau bangsa Filistin. Itu bukan nama raja. Nama rajanya adalah Akis. Itu.
Jadi Abimelek yang dimaksud di sini adalah Raja Akis. Kita dapat keterangannya dari 1 Samuel 21 ayat 10. Nah, ketika diperhadapkan dengan Raja Akis, menarik. Daud, kita bisa bayangkan, dia betul-betul mati kutu. Dia pastinya berpikir, gila, ini raja dari bangsa musuhku yang salah satu prajurit terbaiknya tewas di tanganku, sekarang berhadap muka dengan aku. Sehingga pasti Daud mengalami tekanan demi tekanan. Dia betul-betul merasa semakin takut, semakin ngeri, semakin terancam. Niatnya mau lari dari ancaman pembunuhan Raja Saul, tetapi justru malah seperti masuk ke dalam bahaya yang baru. Gitu. Nah, akhirnya Daud memutuskan secara singkat untuk berpura-pura gila. Dikatakan dalam 1 Samuel 21, ayatnya yang ke-13, Daud bertingkah seperti orang gila dengan menggores-goreskan tangannya di pintu gerbang istana raja. Lalu dia membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Sehingga ketika pemandangan ini diperhadapkan kepada sang raja, raja berpikir, ngapain mesti ngurusin orang gila macam itu? Sehingga raja justru menegur prajurit-prajurit itu. Kekurangan orang gilakah aku? Seperti yang dikatakan 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-15. Kekurangan orang gilakah aku? Sampai-sampai kalian harus menghadapkan orang gila ini ke rumahku? Patutkah orang gila ini ada di istanaku? Nah, sampai di situ Raja Akis merasa gak level untuk dia mengurusi orang gila macam Daud. Sehingga singkat cerita, dia membiarkan Daud untuk pergi. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, sampai di sini uraian latar bagian cerita kita. Nah, dalam latar yang seperti inilah Daud kemudian menumpahkan segala apa yang dia rasakan dalam Mazmur 34 yang juga sebenarnya masih bertalian dengan Mazmur 56. Ya, Mazmur 56 kalau kita perhatikan ini satu kesatuan latar belakang dengan apa yang dialami Daud dalam Mazmur 34. Sama-sama bicara tentang seperti apa tekanan yang Daud rasakan ketika dia menghadapi situasi double ancaman, bukan hanya dari Saul tetapi juga dari orang-orang di Gad. Nah, dari situasi semacam ini Daud merefleksikan bahwa memang benar yang terbaik di dalam hidup adalah memelihara rasa takut akan Tuhan. Kalau kita memperhatikan keseluruhan Mazmur 34, Daud lebih dari satu kali merefleksikan betapa pentingnya memelihara rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan saja menyegani Tuhan, tetapi mengarahkan hidup untuk betul-betul pasrah, percaya bahwa Allah Tuhan tidak menutup mata terhadap situasi kondisi yang dihadapi oleh setiap umatnya. Bagi Daud sadar bahwa di detik-detik, di saat-saat ia menghadapi krisis yang betul-betul menghadirkan tekanan luar biasa dalam dirinya, toh ia juga pernah meragukan kekuasaan Allah, sehingga ia memutuskan untuk mengandalkan pikirannya sendiri dan berpura-pura gila di hadapan seorang raja. Ibu bapak saudara yang terkasih, bacaan kita ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan bahwa kebohongan itu diizinkan dalam menghadapi situasi genting. Tidak. Daud ketika dia memutuskan untuk berbohong kepada raja demi menyelamatkan nyawanya dengan berpura-pura gila, bukan berarti Daud membenarkan tindakannya. Karena pada akhirnya kalau kita baca lagi dalam 1 Samuel bagian yang lain, kita akan dapati keterangan Daud kali kedua mendatangi kembali Raja Akis dan mengakui membawa seluruh keluarganya. Nah, dari sini sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa
kepura-puraan yang dilakukan oleh Daud ini tidak boleh dijadikan satu pembenaran. Daud pun menegaskan itu ketika dia berkali-kali menegaskan lebih baik takut akan Tuhan. Artinya apa? Daud sadar bahwa di saat itu ia juga sempat ragu apakah dia bisa diselamatkan oleh Tuhan atau tidak, dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri yang justru akan membawanya pada situasi yang semakin runyam. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa takut akan Tuhan itu adalah juga persoalan seberapa kita betul-betul menaruh percaya dan keyakinan untuk semua tindakan yang akan Tuhan lakukan pada kita dalam waktu yang Tuhan kehendaki, bukan dalam waktu yang ikut ukuran kita. Kenapa kita mesti tetap memelihara rasa takut akan Tuhan? Daud memberikan pernyataannya sebagaimana tertulis dalam ayat 16 sampai dengan 18. Jelas dikatakan di situ, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya mendengar teriakan atau seru-seruan minta tolong umat kepadanya. Artinya apa? Tuhan itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia bukan Allah yang sekedar memberi nafas lalu pergi begitu saja. Tidak, dia terus mengamat-amati kehidupan setiap umatnya. Ia memelihara, ia memberikan perlindungan dari detik demi detik. Tidak satu pun tulang yang dibiarkan patah. Kemalangan boleh saja banyak, tetapi Daud tegaskan, kemalangan demi kemalangan bahkan yang mengancam keselamatan jiwa sekalipun tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Allah, berkat Allah dalam kehidupan umatnya. Di tengah kemalangan, Allah tetap mampu menghadirkan berkat-Nya untuk menyelamatkan kehidupan umat yang tetap menaruh percaya, menaruh harap pada kekuatan dan kekuasaan pertolongan Allah. Sehingga dari sini justru Daud mengajarkan kita sekaligus mengajak kita, mari tetap menaruh harap, menaruh percaya bahwa Allah itu Allah yang tidak akan meninggalkan kita sendiri. Kalau Dia tetap mempercayakan nafas kehidupan kepada kita, maka dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita itulah Dia juga memperhatikan kita secara nyata. Kita tidak hanya diberkati dengan nafas kehidupan saja, tapi kita diberkati dengan berbagai banyak hal. Kalau kita masih bisa memiliki pakaian yang melindungi tubuh kita, bukankah sebenarnya ini bagian dari rentetan bukti cara Allah memelihara tubuh kita? Kalau kita masih bisa melihat piring gelas kita terisi makanan minuman, bukankah juga ini cara Allah bertanggung jawab memelihara kita, ciptaan tangannya? Kalau kita masih punya rumah tempat kita berlindung, kita masih punya pekerjaan di tengah situasi pandemi semacam ini, kita masih bisa sehat, kita masih bisa dapat vaksin, atau nama kita terdaftar, atau kita masih bisa memiliki masker untuk kita pakai, bahkan berganti-ganti masker, kita punya stok masker dan seterusnya. Ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah semua ini adalah wujud-wujud berkat yang Allah percayakan kepada kita? Kalau kita masih mendapati kita bisa tidur nyenyak dimanapun kita berada, tidak seperti Daud yang harus lari dari satu tempat ke tempat lain merasakan ancaman nyawa, bukankah ini juga bukti bahwa Allah memberkati kehidupan kita? Kemalangan memang banyak, ya, pergumulan memang silih berganti, ya, tapi bukan berarti bahwa pergumulan demi pergumulan itu menjadi penghalang untuk kita boleh terus fokus pada cara Allah memberkati dan menolong kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, dari permenungan ini yang nanti akan dilanjutkan dalam sesi diskusi, kita diajak sekali lagi untuk betul-betul menghayati bahwa bukan berarti di tengah pergumulan dan kemalangan kita berjalan sendiri. Justru di balik kemalangan dan juga pergumulan-pergumulan kita yang seakan melemahkan kita, kalau kita tetap menaruh harap kita kepada Allah, bukankah seperti yang dikatakan Paulus,
kekuatan Allah akan nyata memperlengkapi kita dalam kelemahan kita. Kalau Daud boleh merasakan pertolongan Allah yang luar biasa sampai pada akhirnya, maka kita juga pasti akan bisa merasakan kuasa pertolongan Allah. Untuk itu, mari tetap menghayati bahwa kasih dan keadilan Allah itu selalu ada, dulu, sekarang, dan terus ke depan. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID, kasih dan keadilan Allah tetap ada bagi kita. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, sekiranya itu nanti bisa menolong ibu bapak saudara sekalian untuk bisa lebih menggali lagi dari permenungan kita, penelaan Alkitab kita malam hari ini. Ada 4 pertanyaan sebagaimana yang sudah diumumkan dalam warta Jemaat yang ibu bapak saudara bisa dapatkan. Saya bacakan 4 pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan pertama, apakah kehidupan orang benar selalu dilindungi Tuhan dan orang fasik selalu mendapat hukuman Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah ada orang benar yang sampai akhir hidupnya terus malang dan orang fasik yang sampai akhir hidupnya terus enak dan nyaman? Jika ini terjadi, di mana kasih dan keadilan Tuhan? Yang ketiga, apakah 2 prinsip hasil tafsiran Mazmur di atas bisa dipakai untuk menjelaskan ketidakadilan dalam proses vaksinasi di Indonesia? 2 prinsip ini bicara kasih dan keadilan. Ketika kita takut Tuhan, Tuhan terus akan memelihara kita. Apakah mereka yang berbuat curang untuk menerima vaksinasi pasti akan bebas dari COVID-19? Apakah orang yang harusnya menerima vaksinasi tetapi tidak mendapatkan vaksinasi pasti akan tertimpa kemalangan karena terinfeksi COVID-19? Dan yang terakhir, keempat, dalam konteks pandemi COVID-19, apakah saudara percaya kalau kasih Tuhan senantiasa dirasakan oleh orang yang berlindung kepadanya, dan hukuman Tuhan akan dialami oleh mereka yang fasik? Apakah saudara bisa melihat hal tersebut? Nah, itulah 4 pertanyaan untuk ibu bapak saudara sekalian diskusikan. Kita sudah belajar dari uraian latar belakang dan juga penjelasan yang ada. Yang pasti bahwa kasih dan keadilan Tuhan tidak akan pernah terhalangi oleh kemalangan-kemalangan situasi yang kita hadapi. Tuhan itu selalu adil dan selalu penuh kasih. Tapi bukan berarti kita bisa mencobai Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Untuk itu, selamat mendiskusikan dalam tuntunan hikmat Allah. Saya hantarkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, untuk kasih setia yang tidak terbatas, yang tidak pernah mengenal batasan tempat, waktu, atau segala situasi kondisi. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu yang dari waktu ke waktu, detik ke detik terus kami nikmati, entah kami sadari ataupun terkadang luput dari kesadaran kami. Terima kasih. Terima kasih kalau kami sudah boleh belajar dari pergumulan iman seorang Daud malam hari ini. Kami adalah manusia yang bisa jadi kami juga menghadapi segala rupa pergumulan dan kemalangan yang meresahkan jiwa kami dari waktu ke waktu. Karenanya, ajar kami agar kesaksian iman Daud itu boleh kami hidupi di tengah-tengah perjalanan keseharian kami, supaya apa yang baik boleh kami latih untuk tumbuh kembangkan dalam diri kami, dan apa yang semuanya kami koreksi tinggalkan itu juga boleh kami lakukan demi menjaga hidup kami tetap bersesuaian dengan keteladanan yang telah Allah sediakan dalam kisah-kisah permenungan, secara khusus dari kisah pergumulan iman seorang Daud dan juga dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah melalui diskusi nanti iman kami boleh semakin dikukuhkan dan
kesadaran kami boleh semakin tercerahkan melalui tuntunan hikmat Tuhan. Dimuliakanlah Engkau dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat berdiskusi Ibu Bapak Saudara. Tuhan memberkati.